Selamat pagi. Minta maaf mengganggu waktu Bapak. Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak luangkan untuk saya. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah di sini, juga tempat saya bertugas di sini. Di sini wawancaranya terkait dengan bagaimana Bapak kepala sekolah mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah ini. Jadi tujuan pembelajaran khusus dari CGP bahwa CGP itu dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah kami pelajari tentang berbagai paradigma prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah. Jadi baik Bapak, saya langsung saja pertama membaca mengenai masalah yang ada di sekolah ini. Dan kita mulai Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujuk kedua? Selama ini sekolah sedang berkurang, tapi saya coba memberikan jawaban atas wawancara ibu. Selama ini kasus yang terjadi di sekolah, saya melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka saya tentu melawan benar dan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar, maka dilema etika dengan cara menganalisis apa keputusan akan diambil antara benar lawan salah, atau seperti moral, atau benar lawan benar, atau dilema etika. Kalau dilema etika lebih menekankan pada pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan untuk moral antara benar lawan salah. Baik, terima kasih. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya jalankan dalam mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu saya mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian analisa benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merevisinya. Dan diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan. Jadi semua kesimpulan ini sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Dan yang utamakan yang menjadi prioritas adalah keputusan yang berpihak pada murid dan memegang teguh kebijaksanaan. Luar biasa. Terus berikut, apakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur itu dalam menentukan penyebab permasalahan. Itu langkah pertama, menentukan siapa yang terlibat. Kemudian saya berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi dalam keluarnya dan keputusan. Menimbang lagi dari berbagai sudut pandangan sebelum memutuskan setiap keputusan yang dilakukan. Selain itu juga mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat atau
mengambil keputusan yang terbaik. Itu menggunakan prosedur yang saya coba buat. Luar biasa sekali langkah-langkah yang Bapak lakukan selama ini. Dan bisa ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Hal-hal yang sangat efektif dalam keputusan, yakni dengan menelaah siapa yang terlibat, kemudian sifat urgen kasus dilema, dan pengambilan alternatif diskusi. Kemudian membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Itu mungkin hal yang sangat efektif dalam keputusan. Selain itu, mungkin ada hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak alami itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan yang sering saya alami dalam keputusan itu mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Tapi kasus dilema etika yang harus menguntungkan kedua belah pihak, tidak hanya sebelah pihak. Dan di saat keputusan diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak yayasan, tantangan. Sering keputusan diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa bagi pihak-pihak dalam pengambilan keputusan. Baik Bapak, terima kasih banyak, luar biasa. Selain itu, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadwal tentu untuk menyelesaikan masalah, mungkin jadwal tidak ada, tapi jika masalah yang hadapi biasa-biasa saja, maka masalah itu langsung diputuskan. Tetapi jika masalahnya berat, maka melakukan proses yang panjang, di mana masalah itu kita harus bisa menentukan permasalahan yang terjadi, menentukan melihat siapa yang terlibat dalam masalah itu, kemudian kita berdiskusi dengan warga sekolah dan membuat keputusan. Ini kita melihat tingkat kompleksitasnya kasus yang terjadi, dan juga seringkali dilakukan persatu juga. Tapi jika ada masalah yang memang harus diselesaikan, maka jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan pada siswa, jadwal dan waktu penyelesaian kasus. Terima kasih, luar biasa sekali. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini yang sudah mempermudah atau membantu Bapak dalam setiap pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Dalam mengambil keputusan ada seseorang ataupun faktor-faktor yang membantu mempermudah, yaitu saya mengajak warga sekolah, stakeholder ada di sekolah, orang tua wali, orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan, pihak-pihak terkait dengan permasalahan dan juga aturan yang berlaku dari yayasan, serta pola pikir dari tokoh-tokoh yang idolakan. Jika di sekolah sebagai wakil kepala sekolah, keluarga yang berpihak pada suatu masalah itu, sehingga mereka itu saya minta untuk bisa membantu dalam mudah menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah ini. Baik Bapak, terima kasih banyak.